Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDP Channel. Selamat datang di Aviary BDP Channel. Yang kali ini kita akan memantau vegetasi yang ada di Aviary BDP Channel ini ya. Karena kemarin teman-teman banyak yang merequest untuk membahas vegetasi yang ada di aviary kita ini. Kebetulan ini beberapa hari ini hujan. Jadi tumbuhannya ini sudah semakin subur ya. Jadi kelihatan udah rapat nih, alhamdulillah. Jadi burung-burung juga banyak tempat untuk bersembunyi. Nah, semoga aja nanti juga ada tempat untuk bersarang. Semoga aja ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang ingin bikin aviary. Seperti apa sih vegetasi yang cocok buat aviarynya? Ya nanti kita bahas ya. Kita bahas satu persatu di sini. Oke, nanti kita pantau aja langsung ya. Daripada berlama-lama, yuk kita pantau aja ya. Yuk. Ngomongin vegetasi yang ada di Aviary BDP Channel ini ya, sebenarnya nggak ada yang istimewa sih. Cuman karena memang untuk membuat belantara mini di aviary kita ini, membuat ekosistem buatan di aviary ini, kita benar-benar mempersiapkan secara matang untuk jenis vegetasinya, terus burung-burung yang kita masukkan, jadi menyesuaikan dengan habitat si burung-burung itu sendiri. Seperti contohnya burung semak, ya kita bangun semak-semak di sini. Jadi memang benar-benar bukan ditata kayak taman ya. Jadi memang ini kita liarkan, kita bikin belantara. Justru kayak rumput-rumputan itu kita biarkan aja, biar burung-burung merasa benar-benar di alam liarnya. Kita kasih air juga mengalir di situ. Jadi memang tumbuhannya rapat ya. Beberapa hari ini memang kita diguyur hujan. Hampir 1 bulan ini sering hujan ya. Jadi alhamdulillah vegetasinya sudah tumbuh dengan subur. Agak susah-susah gampang juga sih untuk merawat tanaman ini, karena di dalam aviary ini kan memang ini ya, panas ya. Kalau memang panas ya benar-benar panas, karena memang ram kawat. Jadi di dalamnya kayak ada radiasi gitu, memantulkan panas ya. Makanya tanamannya memang agak-agak susah untuk numbuh. Selain itu juga karena kehadiran si burung-burung itu sendiri. Jadi daun-daun muda itu dipatokin sama burung-burung untuk dimakan. Nah itu yang bikin tanaman susah numbuh nih. Kayak pohon paya ini, si burung-burung tuh ternyata juga suka daun pepaya dimakan. Makanya ya udahlah, agak susah juga. Nah karena ini juga hujan tiap hari, makanya cepat untuk pertumbuhannya, dan burung-burung juga nggak sempat untuk makan ya, makan cemilan-cemilan itu, karena memang makanannya kita suplai juga, kita sediakan. Rata-rata kalau di musim hujan begini, si burung-burung itu ya suka makan serangga. Kebanyakan makan serangga yang kita kasih, mungkin untuk menghangatkan badannya. Tapi kalau di musim panas, biasanya nih, ya burung-burung suka matokin itu, daun-daun muda itu, untuk camilan, seger kali ya. Jadi karena di sini burungnya itu heterogen, banyak jenisnya, banyak spesiesnya, ada berbagai macam habitat burung. Ada burung atas, burung menengah, terus burung bawah. Makanya kita juga variatif nih. Tanamannya juga yang ada di dalam ini bervariasi ya. Terutama tanaman bunga, terus tanaman buah, ada semua. Jadi tujuannya kalau bunga itu bisa dimakan juga nih sama burung-burung nih. Jadi memang burung-burung tuh ada kalanya mereka suka nektar ya. Jadi nektar-nektar dari bunga itu
hisap sama mereka. Dan juga buah. Di sini buah ada buah murbei, terus karsen atau seri, itu yang disukai burung-burung. Jadi lokasi aviari kita ini memang benar-benar di sebelah rumah ya. Kita hadirkan tanaman-tanaman juga, karena di sekitaran rumah masih banyak tanaman, kita nggak banyak beli. Tanaman sekitaran rumah aja kita masukkan. Kayak di sini ada pohon tebu, terus pohon lenca. Ini seperti di alam liarnya, makanya kita taruh di sini ya. Di sini juga ada pohon kopi. Jadi memang burung-burung pemakan buah kayak walik itu suka makan kopi. Punai juga makan kopi. Nah, ini udah mulai rapat nih. Kalau masuk juga udah mulai susah ya. Kalau masuk kita juga gatel. Karena ada beberapa diantaranya yang bikin gatel ini, apa daun-daunnya si pohon-pohon ini. Tapi ya risiko lah ya. Ini kita ada burung kacar, contohnya ini ya. Dengan vegetasi yang kita sesuaikan dengan alam liarnya, jadi memang burung-burung akan lebih cepat beradaptasi. Kacar Jawa Timur ya ini ya. Ini baru kita rilis nih, kita masukkan. Dia juga bisa langsung cepat beradaptasi. Karena memang nggak terlalu beda dengan alam liarnya. Itulah keuntungannya kita bikin aviari seperti ini dengan vegetasi yang kita sesuaikan. Jadi memang benar-benar lebat di sini. Di bawahnya juga tanamannya juga udah mulai numbuh ini rumput-rumputnya. Kemarin sempat kita bersihkan, tapi sekarang udah mulai numbuh lagi. Karena di bawah juga banyak burung-burung bawah. Ada puyuh batu, terus beranjangan, decu. Nah, itu di bawah. Jadi benar-benar ya, kita itu ini proyek jangka panjang. Memang ya perlu proses untuk pertumbuhan vegetasinya. Apalagi ini vegetasinya, tumbuhannya itu nggak beli, cuman ngambil di sekitar pekarangan rumah aja. Di sini bisa kita lihat nih, ada jalan setapak yang kita sisakan untuk kita beraktivitas ngasih makan. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman, burung banyak begitu dengan berbagai ragam jenis kok nggak berantem ya? Ya karena di sini kita sesuaikan dengan habitat liarnya. Selain tempatnya luas, juga makanan itu nggak telat gitu. Berbagai jenis makanan bisa mereka makan sesuai dengan keinginan aja. Ada serangga, ada dapur, ada buah, pepaya, pisang, terus millet, sesuai dengan apa yang mereka mau aja. Jadi itulah kuncinya. Di sini burung-burung juga bermain-main di bawah. Tanaman-tanaman rambat, terus tanaman tales, itu juga cukup membuat aviari ini terlihat begitu rapat ya. Nah, di situ juga air mengalir, burung-burung bisa mandi di situ. Habis itu berjemur di antara ranting-ranting pohon yang ada di situ. Itulah bikin suasana jadi seperti di habitat aslinya. Jadi karena ini juga belum lama ya, belum ada setahun, dari Maret, sekitar 6 bulan aviari ini. Tapi ya alhamdulillah progresnya si tanaman ini cepat. Apalagi akhir-akhir ini masih sering hujan, jadi tanamannya progresnya cukup bagus.
Ini juga murbei ini kita tanam itu besar ya, dari cangkokan udah besar kita tanam, alhamdulillah hidup. Terus kopi di sini ini udah nggak musim nih, lagi nggak musim. Nanti kalau udah musim lagi dia berbunga lagi. Kemarin udah rontok nih yang musim kemarin. Nah ini kita terlihat rapat ya, ada pohon pisang, ada pohon lenca. Itu juga tanaman-tanaman di sekitar rumah. Kalau pepaya itu dari benih ya, dari biji pepaya yang burung-burung makan. Jadi bertebaran di situ, numbuh dengan sendirinya. Ya memang perlu proses lah intinya untuk menanam pohon seperti ini di aviari kita. Jadi biarkanlah burung-burung bisa beradaptasi dulu di sini, karena memang udah beberapa burung yang sudah siap untuk berkembang biak, tapi tempat untuk bersarangnya itu belum memadai. Seperti tumbuh-tumbuhan ini yang belum tinggi ya. Kalau udah tinggi, rapat, mereka pasti akan bersarang. Ini di pintunya ini sekarang juga udah mulai rapat ya. Kita tanami tanaman rambat, nanti mereka akan nutup pintunya. Pintunya kita bikin 2 lapis untuk pengamanan. Jadi memang ada 2 pintu ya. Itu juga tinggi juga. Di situ ada pohon karsen, pohon seri yang bisa menutupin itu, dan juga tanaman-tanaman rambat. Jadi begitu kita masuk, kita udah merasa adem gitu. Di depannya ada pohon murbei yang disukai burung-burung. Makanya burung-burung di sini begitu kita masukkan juga langsung bisa beradaptasi dengan maksimal. Itu keuntungan kita bikin aviari heterogen seperti ini ya. Jadi memang tanamannya menyesuaikan dengan jenis burungnya. Maka dari itu teman-teman kalau mau bikin aviari dengan burung yang heterogen, kita sesuaikan juga tumbuhannya dengan apa yang kita masukkan, burung-burung yang kita masukkan. Kebetulan di sini juga sempidan itu kan termasuk pisan ya, jadi ayam-ayaman, dia mainnya di bawah. Terus ada burung-burung seperti ini yang burung atas, kayak burung cucak kelinci ini burung atas, tapi mereka bisa nge-mix gitu, bisa ngeblend dalam satu ekosistem buatan yang kita bangun ini. Mau di atas terserah, mau di bawah oke gitu. Jadi kita kasih kebebasan burung-burung itu, makanya si burung-burung ini juga lebih mudah beradaptasi ya. Nah buat teman-teman yang mau mencoba, silakan mencoba. Jadi kalau teman-teman bertanya vegetasi apa yang cocok untuk aviari, jadi untuk vegetasi itu harus menyesuaikan dengan burungnya. Burung apa yang kita masukkan, vegetasinya menyesuaikan. Atau kita punya vegetasi apa, jadi burung yang kita masukkan juga menyesuaikan. Gitu. Nah cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini tentang vegetasi yang ada di aviari kita ini ya. Semoga aja ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman semuanya, bisa dijadikan tambahan wawasan buat teman-teman semuanya yang pengen bikin aviari, seperti apa sih vegetasi yang cocok. Nah semoga aja ini bisa membantu ya teman-teman ya. Nah sampai ketemu lagi esok hari, kita lanjutkan dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat siang dan siang.